Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat guru penggerak. Kali ini ada informasi tentang penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2025-2026 berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Seperti apa informasinya? Ikuti penjelasan saya berikut ini. Persyaratan SPMB yang pertama, calon siswa SMA atau SMK negeri berusia paling tinggi 21 tahun per Juli 2025 dibuktikan dengan surat keterangan lahir atau akte kelahirannya. Kemudian yang kedua, telah menyelesaikan kelas 9 pada jenjang sebelumnya baik SMP, MTS maupun paket B dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus. Kemudian berikutnya untuk calon murid lulusan tahun 2025 yang belum menerima ijazah atau SKL nanti bisa menggunakan surat keterangan sudah menyelesaikan kelas 9 yang diterbitkan oleh kepala sekolah baik SMP, MTS ataupun paket B. Kemudian calon murid yang telah lulus pada jenjang sebelumnya baik SMP, MTS maupun paket B tahun 2025 saat melakukan pengambilan PIN pada SPMB tahun pelajaran 2025-2026 tidak sedang bersekolah di satuan pendidikan SMA, SMK ataupun sederajat ya, dan tercatat aktif sebagai murid baik di aplikasi Dapodik maupun EMIS. Artinya ini calon murid sebelumnya sudah menjadi murid baik di SMA atau SMK atau MA misalkan di swasta ya, sehingga tidak boleh mendaftarkan diri sebagai calon siswa SMA SMK negeri tahun pelajaran 2025-2026. Persyaratan berikutnya wajib terdaftar dalam KK baik pada wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon, atau wilayah luar rayon yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Timur atau kabupaten kota di luar Provinsi Jawa Timur. Kemudian berikutnya KK sebagaimana dimaksud diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap 1 yaitu 16 Juni 2025. Kemudian berikutnya nama orang tua atau wali calon murid baru sebagai kepala keluarga dan atau anggota keluarga yang tercantum pada KK sebagaimana yang dimaksudkan tadi harus sama dengan nama orang tua atau wali calon murid baru yang tercantum pada rapor ijazah atau akte kelahiran dan atau pada KK sebelumnya. Ini dimungkinkan kalau misalkan orang tua sekeluarga melakukan mutasi dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Kemudian syarat berikutnya, apabila ada perbedaan nama orang tua atau wali calon murid baru, sebagaimana dimaksud pada keterangan sebelumnya, maka KK terbaru dapat digunakan jika orang tua atau wali calon murid 1. Meninggal dunia, 2. Bercerai, dan 3. Kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan KK terbaru. Berikutnya ini adalah jalur pendaftaran SPMB Jatim tahun pelajaran 2025-2026. Yang pertama jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid SMA SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan afirmasi pendidikan menengah ADEM ini adalah programnya pemerintah ya. Dan calon murid baru yang mempunyai nilai akademik tinggi dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas. Ini ya untuk afirmasi. Untuk kuota jalur afirmasi untuk jenjang SMA 30%, untuk SMK 15%. Pembagiannya untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu 13%, afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu 7%, afirmasi anak buruh
dari keluarga tidak mampu 5%, dan jalur afirmasi penyandang disabilitas 5%. Untuk SMK, afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu 7%, afirmasi nilai akademik keluarga tidak mampu 5%, jalur afirmasi anak buruh dari keluarga tidak mampu 3%. Sedangkan untuk disabilitas tidak ada. Ini persyaratannya teman-teman ya, afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, afirmasi nilai akademik dari keluarga tidak mampu, afirmasi anak buruh dari keluarga tidak mampu, jalur afirmasi penyandang disabilitas. Syarat utamanya memiliki kartu Indonesia Pintar yang diterbitkan oleh Kementerian sesuai data yang ada di Dapodik ya. Kemudian keluarga yang memiliki kartu peserta program Keluarga Harapan ya, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan, atau nanti bisa dicek di ini ya, cek bansos.kemensos.go.id ini ya. Kemudian dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk syarat tambahan, khusus untuk afirmasi nilai akademik, nilai akhir paling kecil 9,00, kemudian anak buruh syaratnya surat keterangan atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki oleh orang tua. Kemudian untuk jalur afirmasi penyandang disabilitas, syarat tambahannya surat keterangan dari kepala sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel, netra, rungu, grahita, daksa, laras, Down syndrome, autis, slow learning, atau ganda. Ini ya. Jalur mutasi orang tua atau wali. Jalur mutasi orang tua atau wali ini diperuntukkan bagi calon murid baru satuan pendidikan SMA SMK yang terdiri dari jalur mutasi tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan. Kuotanya untuk jenjang SMA 5%, SMK 5%. Pembagiannya sama untuk mutasi tugas orang tua atau wali, untuk SMA 3%, untuk SMK juga 3%. Demikian juga untuk jalur anak guru atau tenaga kependidikan, kuotanya 2%, baik SMA maupun SMA. Kemudian persyaratannya untuk jalur mutasi tugas orang tua, surat tugas dari instansi atau lembaga, kantor, dan atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan. Kemudian surat keterangan pindah domisili atau surat keterangan yang sejenis dari orang tua atau wali calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan untuk jalur anak guru atau tenaga kependidikan, berarti syaratnya nanti bagi anak guru atau tenaga kependidikan baik ASN maupun non-ASN dan mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Jadi seperti informasi tahun sebelumnya bahwa jalur anak guru atau tenaga kependidikan ini dikhususkan bagi putra-putri bapak ibu guru yang mengampu di salah satu sekolah, misalkan di SMA X, maka anaknya nanti boleh disekolahkan di SMK X-nya tersebut, walaupun alamat sebelumnya berbeda. Berikutnya jalur prestasi hasil lomba. Ini diperuntukkan bagi calon murid satuan pendidikan yang terdiri atas hasil lomba bidang akademik, bidang non-akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, serta internasional. Kuotanya ini ya, untuk SMA 5%, untuk SMK 5%. Pembagiannya untuk hasil lomba bidang akademik 2%, baik SMA maupun SMK. Untuk jalur prestasi hasil lomba non-akademik, ketua OSIS dan penghafal kitab suci adalah 3%, baik SMA maupun SMK. Jadi informasinya bahwa untuk ketua OSIS di jenjang SMP atau MTS, apabila mendaftar di SMA atau SMK negeri, nanti bisa menggunakan jalur ini ya. Insya Allah akan mendapatkan golden ticket dan bisa langsung diterima. Bergantung pada kuotanya masih terbuka atau tidak. Persyaratannya untuk lomba bidang akademik maupun non-akademik ya, di atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau lembaga yang bekerja sama dengan dinas pendidikan atau instansi pemerintah. Ini kurang lebih persyaratan rinciannya ya. Jalur prestasi lomba bidang akademik bisa dari
OSN, KSN, OLSN, Olimpiade Literasi, kemudian Olimpiade Penelitian, opsi, kompetisi sains madrasah, KSM, kemudian kompetisi robotika, dan atau lomba bidang akademik lainnya. Untuk yang non-akademik, ketua OSIS dan penghafal kitab suci. Untuk non-akademik mungkin bisa FLS2SN, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Kemudian bidang olahraga, misalkan Gala Siswa Indonesia, GSI, ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah, Oksioma. Kemudian U2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kemudian ada PON, ada Porprov, ada Popnas, ada Popwil, Popda, atau Para Games Olahraga Nasional. Kemudian prestasi keagamaan, Musabaqah Tilawatil Quran, kemudian penghafal kitab suci. Kemudian berikutnya prestasi di bidang pramuka, sebagai ketua OSIS, sebagai ketua kepanduan atau ketua di pramuka itu ya. Kemudian ada prestasi lomba bidang non-akademik lainnya dan delegasi satuan pendidikan. Berikutnya yang keempat adalah jalur domisili. Diperuntukkan bagi calon murid baru satuan pendidikan SMA yang berdomisili di wilayah dalam rayon dan calon murid baru di satuan pendidikan SMA yang berdomisili di wilayah dalam ataupun wilayah luar rayon. Kuotanya ini ya, untuk SMA 35%, untuk SMK 10%. Jalur domisili reguler untuk SMA 20%, untuk SMK 5%. Kemudian jalur domisili sebaran untuk SMA 15%, untuk SMK 5%. Ini jalur domisili keterangannya seperti ini. Calon murid baru SMA negeri dapat memilih paling banyak 3 satuan pendidikan SMA di wilayah dalam rayon. Ada pembagian rayonnya ya. Atau kalau dulu namanya zonasi. Kemudian untuk SMK, calon murid baru dapat memilih paling banyak 3 konsentrasi keahlian dalam satu SMK atau satuan pendidikan SMK yang berbeda di wilayah dalam rayon dan atau luar rayon. Jadi calon murid baru SMK itu boleh memilih 3 program keahliannya, baik itu dalam satu zonasi maupun antar zonasi. Kemudian dijelaskan bahwa dalam hal calon murid yang mendaftar jalur domisili SMA, apabila melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan urutan prioritas 1, kemampuan akademiknya. Yang kedua, jarak tempat tinggal terdekat. Yang ketiga, usia, yang tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA. Jadi untuk kemampuan akademik yang dimaksud pada pemeringkatan prioritas itu dengan jumlah nilai akhir rata-rata nilai 60% dari nilai rapot, 40%-nya dari nilai satuan pendidikan atau ujian sekolah ya. Yang kelima, jalur nilai prestasi akademik. Jadi bagi calon murid baru SMA SMK negeri yang menggunakan sistem penilaiannya, ini merupakan gabungan rata nilai rapot SMP, MTS atau sederajat ya, semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi rata-rata nilai mulai dari semester 1 sampai semester 5. Dan indeks satuan pendidikan SMP, MTS ataupun lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kuotanya untuk jalur nilai prestasi akademik SMA 25%, SMK 65%. Kemudian ini keterangannya ya, calon murid baru pada satuan pendidikan SMA sama ya, paling banyak memilih 3 satuan pendidikan. Sedangkan SMK-nya paling banyak memilih 3 konsentrasi keahlian atau program keahlian ya, baik dalam satu zonasi maupun yang berbeda zonasi. Ini persyaratannya, nilai mata pelajaran yang digunakan adalah mapel, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Apabila menggunakan penilaian secara umum yang ada di sekolah, nanti diambil nilai rapot mulai dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester 4 semester, maka nilai rapotnya yang digunakan adalah
semester 1 sampai semester 3. Apabila menggunakan sistem kredit semester 6 semester, maka yang digunakan semester 1 sampai dengan semester 5. Ini persyaratannya, nilai akhir yang digunakan adalah gabungan rata nilai rapot 60% dan nilai sekolah 40%. Kemudian nilai akhir sebagaimana dimaksud sebagai penentuan pemeringkatan di jalur nilai prestasi akademik ya, dan jalur domisili untuk SMA. Ini pelaksananya Bapak Ibu untuk SPMB, pengumuman pendaftaran SPMB, pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan paling lambat minggu ke-1 bulan Mei tahun 2025. Ini adalah lini masa pelaksanaan SPMB. Sosialisasi Januari sampai Mei. Entry nilai rapor 19 sampai 24 Mei. Verifikasi nilai rapor 24 sampai 28 Mei. Pembetulan nilai rapor oleh Kepala Satuan SMP dan sederajat 27 sampai 31 Mei. Pengambilan PIN secara mandiri oleh calon murid dilaksanakan 2 sampai 13 Juni. Verifikasi validasi data dokumen oleh operator sekolah 2 sampai 14 Juni. Latihan pendaftaran 9 sampai 11 Juni. Verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMA di program keahlian tertentu 2 sampai 14 Juni. Untuk SPMB tahap 1 jalur afirmasi, mutasi orang tua wali dan jalur prestasi hasil lomba. Pendaftaran 16 sampai 17 Juni. Penutupannya 17 Juni ya. Hanya 2 hari. Verifikasi validasi 17 sampai 19 Juni. Pengumumannya 20 Juni. Kemudian cetak bukti penerimaan calon murid baru 20 Juni. Daftar ulang sesuai dengan SMA SMK yang dituju 20 sampai 21 Juni. SPMB tahap 2 jalur nilai prestasi akademik khusus SMA pendaftaran 22 sampai 23 Juni. Jadi 2 hari ya, penutupnya 23 Juni. Pengumuman 24 Juni, cetak bukti penerimaan 24 Juni, daftar ulangnya 24 sampai 25 Juni. Jalur domisili SMA dan SMK tahap 3 ya. Pendaftaran 26 sampai 27 Juni, penutup 27 Juni, pengumuman 28 Juni, cetak bukti penerimaan 28 Juni, daftar ulang di SMA atau SMK yang dituju 28 sampai 30 Juni. Kemudian pengumuman pemenuhan kuota 1 Juli, cetak bukti penerimaan pemenuhan kuota 1 Juli, daftar ulang pemenuhan kuota 1 Juli. Khusus untuk domisili ini berarti nanti ada semacam pemenuhan bila mana sekolah SMA atau SMK negeri belum terpenuhi kuotanya ya. Apabila terpenuhi dimungkinkan untuk pengumuman pemenuhan kuota sampai daftar ulang juga tidak dilaksanakan. Kemudian ada SPMB tahap 4 jalur nilai prestasi akademik khusus SMK pendaftaran 2 sampai 3 Juli, pengumuman 4 Juli, cetak bukti penerimaan 4 Juli, daftar ulang 4 sampai 5 Juli di SMK yang dituju. Demikian tadi persyaratan, jalur, dan juga jadwal pelaksanaan SPMB jenjang SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri di seluruh Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat untuk menjadi perhatian bagi Bapak Ibu calon orang tua atau wali siswa SMA, SMK negeri agar tidak salah atau keliru saat melaksanakan pendaftaran. Demikian, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.